Baik, terima kasih kepada Neng Hasnat. Terlebih dahulu, boleh dibuka laporan KPI-nya secara personal saja, ya. Monggo dibuka, jadi bareng-bareng dilihat ya apa yang akan nanti disampaikan, baik saran maupun pertanyaan dari Ibu. Yang pertama, ini sekedar saran ya. Yang pertama, biasakan apapun itu PC-nya ya, dalam artian menggunakan laptop versi berapapun, komputer versi berapapun, jangan lupa dokumen Word kita itu di RTF. Jadi mau kita ngeprint ke versi Microsoft Word yang manapun, kita nggak dibikin pusing atau dibikin shock untuk perubahan daripada efek itu gitu ya. Nah, sehingga tidak ada double effort dari kitanya. Yang pertama Ibu ingatkan itu ya, jadi biasakan gitu. Ini trik ya sebagai mana mahasiswa atau nanti di dunia kerja, baik itu perkantoran maupun administratif. Kemudian yang kedua ya, Ibu sebenarnya tidak begitu banyak masukan ya, cuma agak terkaget juga ya. Kita bisa lihat dari laporan awalnya. Nah, ini mungkin Ibu juga salah sih sebenarnya. Jarang memberikan effort lebih ya. Jadi agak shock Ibu ngeliatnya. Oke, nggak apa-apa. Dilihat dari judul, kita ngambil studi literatur. Tapi di sini apa ya? Ternarasikan oke lah ngadop dari studi kasus atau sebutlah, sebenarnya kita ngambil data dari punyanya Kating begitu ya, yang sudah pernah disidangkan atau dipresentasikan. Nggak apa-apa sebenarnya gitu, asal dengan catatan besar ya, etika penulisannya itu dicantumkan. Jadi nama cuttingnya itu disebutkan baik itu di hasilnya ataupun memang di pembahasannya ketika menerapkan metode triangulasi. Serta di daftar pustakanya itu etikanya ya. Jadi kita ada rasa apa ya, kalau kita sebut ada rasa menghargai penulis sebelum daripada kita ya. Yang ketiga, oke, itu judul ya. Untuk judul sebenarnya nggak jadi masalah sih, cuma ketika masuk Ibu agak bingung. Ada beberapa part yang Ibu juga shock. Aduh, untung nggak dipublikasi gitu kan. Cuma untuk konsumtif akamigas gitu. Judulnya demikian, tapi ketika di abstrak, coba lihat deh. Di abstrak, lihat abstrak. Ketika di abstrak, kok jadi SMK 3? Ya. Oke, jadi kayak kayak apa ya? Jadi ibunya juga kaget itu, loh kok jadi SMK 3 gitu. Nah, untuk komponen abstrak sendiri pun ya di sini Hasna sudah cukup baik untuk komponennya, cuma diperdalam lagi untuk menarasikan hasil dan pembahasannya ya. Di sini kan nampaknya agak belum apa ya, belum begitu banyak ya, bahkan mungkin ada beberapa yang poin-poin yang tidak ada ya, mungkin bisa dipelajari lagi ya komponen abstrak apa saja. Kemudian untuk tipe, spasi, apa ya, ukuran huruf dan
kerapihan ya, marginnya itu perlu diperhatikan lagi karena di sini kan nggak mungkin abstrak isinya di bawahnya lembar persetujuan atau lembar pengesahan, ya kan? Setidaknya mungkin perlu di enter ya, kerapihan-kerapihan ini perlu diperhatikan. Langkah baiknya dari pengalaman ini ke depannya lebih baik lagi sehingga ketika di jenjang TA nantinya tidak dipermasalahkan. Ibu tidak mau anak-anak ibu mendapati kata-kata yang tidak enak ya gitu. Walaupun tidak enak itu sebenarnya baik gitu ya maknanya gitu. Jangan sampai ada kata-kata ya pokoknya tidak enak lah gitu ya gitu. Jangan sampai demikian gitu. Kemudian untuk logo ya. Logo sebenarnya di cover sudah benar. Itu di cover sudah benar. Cuma di lembar pengesahan atau persetujuan nanti dicek lagi ya ketika sudah dipresentasi KP judulnya lembar persetujuan apa lembar pengesahan. Setahu ibu nanti berubah menjadi lembar pengesahan. Coba dicek di buku pedoman bagian lampiran yang laporan KP yang literatur, contoh literatur ya di lampiran coba dilihat. Nah ini logonya mohon diganti ya karena bukan ini yang di cover itu sudah benar. Sebenarnya anak-anak itu sudah sering kali ibu infokan tapi mungkin agak belum apa ya, belum masuk ke dalam hati ya. Emang bedanya apa sih Bu gitu? Mungkin ya anak-anak ibu pasti bingung gitu. Logo-logo aja kok dipermasalahkan gitu. Ya memang dipermasalahkan itu kan lambang instansi ya gitu. Bedanya sebenarnya di obor ya. Di obor ini kan obornya ada lurik putih ya. Nah, yang aslinya kan nggak ada. Nah, itu cirinya ya. Nanti di kata pengantar ataupun di bagian part-part lainnya nanti dicek kembali jangan sampai judul yang lampau masuk ya. Atau judul yang salah sebutan yang masuk ya. Kemudian daftar isi komponennya juga tolong diperhatikan kembali, dicek lagi ya. Serta di sini ada bab 2 sudah cukup baik ya, namun ada beberapa hal yang tidak disebutkan ya. Harapan ibu sih nggak disebutin di bab 2, disebutkan di bab 5. Itu ternyata bab 5-nya juga tidak ada. Maksudnya apa? Regulasi ya, regulasinya tolong dicari ya. Di manufacturing ini seperti apa sih regulasinya untuk P3K-nya ya? Berapa jumlah total kotak P3K? Apakah hanya kotak P3K tanpa ada isinya? Nah, itu juga perlu dijelaskan ya. Kemudian timnya ada berapa kira-kira? Nah, kalau diperlukan ya. Hal-hal demikian perlu diperhatikan. Kemudian sama akhirnya di daftar isi pun di poin bab 4 ya, di hasil pembahasan di poin nanti disesuaikan lagi ya di poin hasil karena ibu baca tujuan khususnya ada 2. Yang pertama katanya mempelajari teori, yang keduanya mempelajari tujuan daripada P3K. Nah, itu tujuan khusus ya. Ibu keep tuh. Nah, ternyata di hasil pembahasan ibu lihat dulu nih di draft daftar isinya. Ternyata di hasilnya kok jadi konsep P3K gitu. Terus yang keduanya kok jadi implementasi. Dan sebenarnya tujuan khususnya apa nih gitu kan. Ya. Nah, kemudian di pembahasannya tiba-tiba pembahasannya di sini di daftar isi program SMK 3. Ya. Nah, itu jadi nanti perlu di cross check ya. Ibu informatifkan dulu saat ini, enggak apa-apa. Ya. Itu kemudian di daftar isi ya, bab 3. Oke, bab 3 kita lihat bab 3. Di bab 3 sebenarnya tidak ada yang krusial sih ya, cuma di sini tolong dijelaskan ya penyajian datanya secara deskriptif itu apa sih gitu kan ya, lebih ini kan cuma berapa kalimat ya gitu, coba
lebih dinarasikan lagi gitu, ya dieksplos ya. Kemudian ukuran huruf dan spasinya mungkin ini juga belum diatur ya. Coba lihat ke atas, kayaknya tuh beda dengan kawan-kawannya gitu. Rata kanan itu yang ya, ibu ingatkan kembali dari. Oke, uh, nanti mohon diperhatikan ya. Pokoknya dari awal tuh ibu tuh baca, kok ini ada kayak yang nggak match gitu, kok nggak senada dengan kawannya gitu. Itu perlu diperhatikan ya. Nanti diperbaiki hal-hal tersebut. Nah, di sini juga ada diagram. Kalau bisa hitam putih aja garisnya ya. Kalau memang sudah dibuat bagusnya sih hitam putih ya. Ini kan agak berwarna orange apa merah ini ya. Di mata ibu melihat seperti ini. Dan tolong diberi judul. Ini gambar titik satu atau gambar berapa? Yang di bab 3 ini. Iya, ya. Misal gambar titik satu diagram alir atau diagram alur ya. Coba dilihat di buku pedoman KP-nya, khususnya di kampus kita ya. Itu coba dilihat seperti apa. Nah, sudah dibuat judulnya ya. Alangkah baiknya di 3.1 di pendahuluan tuh ada penerangan penjelasan si gambar itu, masuk aja ke pendahuluan. Contohnya seperti apa kata-kata dan kalimatnya, coba di buku pedoman KP-nya dibuka nih. Ya. Nah, di situ. Jadi gambar itu ada penjelasannya gitu. Masuknya ke mana? Kalau untuk yang di bab 3 biasanya masuknya di bab pendahuluan. Ya. Coba dicek lagi ya. Nah, ini masuk ke inti nih ya. Hasil dan pembahasan. Oke. Pertanyaan Ibu. Untuk Neng Hasna, ini tujuan khususnya maunya gimana? Oke, berarti masuknya ini yang disebutkan ini seperti ketepatan waktu, tanggung jawab, dan kemudahan. Nah, bahasa ini menurut eh, teori ya, betul? Menurut teori, teorinya Suroto, mm-mm. Untuk konsep itu eh sebentar, sebentar. Listrik. Oke, ini menurut Suroto 2016 ya. Dikatakan penerapan di industri terkait P3K sebelum tenaga kerja atau sebelum tenaga medis datang ada 3 hal yang diperhatikan. Oke, itu prinsipnya. Kalau boleh Ibu tahu, yang namanya konsep P3K itu apakah sama dengan prinsip ataukah berbeda? Oke, itu kan menurut Suroto kan prinsipnya sebelum tenaga medis datang, ya, ada 3 hal yang dinarasikan di sini. Nah, apakah prinsip dengan konsepnya itu sama? Oke, nggak ada bedanya. Ya, misal ya,
Ini konsepnya demikian. Kemudian menarik dari judul, katanya studi kasus di PTX. Ya, mana konsep dari PTX? Boleh, silahkan. Boleh, mana konsepnya dari PTX itu? Kenapa? Tapi ada nggak di situnya? Di jurnalnya? Konsep dulu. Nemu? Kalau nggak nemu, silahkan dicari. Ya, konsepnya apa? Karena judulnya mengatakan PTX, studi kasus. Ya, ambil data dari punya orang lain. Jadi, data orang lain itu kayak gimana? Ya, di sini nggak disebutkan. Oke, yang pertama itu hasil dulu ya. Yang kedua, nah, yang kedua ini kok implementasi. Nah, tadi Ibu menanyakan, ini tujuan khusus di laporan KP-nya. Ya, nah ini maunya apa? Ya, apa sesuai dengan yang di bab 1 tertuliskan? Yang pertama adalah teori perbaiki ya. Nah, apakah tentang mempelajari teori P3K-nya? Dan yang kedua adalah tujuan dari manfaat P3K ya di industri manufacturing tersebut ya sesuai dengan tujuan khususnya, atau mau yang di hasil pembahasan? Mau mana? Oke, berarti tujuan khususnya rubah ya di bab satunya juga. Yang pertama konsep, yang kedua adalah implementasi. Tujuan khususnya rubah. Kalau demikian, kalau nggak kitanya mau kayak konsepsi bab hasil pembahasan, ya. Jadi harus sama, ya. Temuannya juga harus, hasilnya juga harus dinarasikan ya. Jadi konsepnya apa? Gitu. Di sini kan belum ada ya. Nah, di sini juga implementasinya dari PTX. Nah, disebutkan ya. Jadi PTX, misal sumber jurnalnya itu misal Jaenal 2010 misalnya. Nah, terkait dengan implementasi P3K di PTX. Nah, disebutkan apa? Serta di sini ya, bedakan
pembahasan dan hasil. Yang namanya pembahasan, kalau pembahasan tujuan khususnya tentang konsep dan implementasi. Ya, ingat di pembahasannya juga ada dua, ada konsep dan implementasi. Ya, bedanya di pembahasan itu dibahas. Ya. Misal, konsep dulu ya, konsep. Paragraf pertama ya. Nah, ini kan ada dua tujuan khususnya. Yang pertama tentang konsep. Nah, paragraf pertama di poin pertama konsep ini adalah tentang rangkuman hasil dari skema hasil tadi. Ya. Konsepnya apa saja di PTX ini? Ya. Misalkan adalah kedisiplinan, ketepatan, protap ya, sesuai dengan prosedur ya, prosedur tindakan. Nah, itu kan misalkan hasilnya ya di situ. Kemudian paragraf kedua, cari jurnal yang serumpun tentang tema ini. Ya, misal dari jurnalnya Indah 2008 tentang penelitian P3K di misalkan di industri lain ya. Sejalan itu sama ya hasilnya ternyata. Nah, kemudian paragraf ketiga ya baru banding dengan regulasi. Nah, selain dari itu menurut standar apa misalnya atau teori ya. Nah, itu dijelaskan. Baru paragraf terakhir adalah kesimpulan, resume, ya asumsi daripada penulis dalam hal ini adalah mahasiswa. Ya. Maka dapat disimpulkan menurut penulis ya terkait dengan konsep P3K yakni bukan hanya terkait program melainkan adanya sebuah langkah-langkah tindakan misalkan yang sistematis, nah tuh ya. Karena ini sifatnya deskriptif, masuk ke dalam kategori penelitian kualitatif ya. Kualitatif ini kan berbicara gambaran ya. Berbicara sesuatu yang sudah pernah ada, maka sebutkan di situ teori baru ya. Teori baru itu apa misalkan ya. Sudah ada konsep petunjuk teknis misalkan ya yang disosialisasikan oleh klien maupun tenaga tim P3K-nya. Misalkan ada petunjuk teknisnya. Jadi sesuatu hal yang mungkin terjadi, bahaya yang mungkin terjadi, siapapun di situ bisa melakukan tindakan P3K ya secara sigap namun sesuai dengan prosedur dan langkah-langkah. Nah, artinya ada ilmu baru atau keilmuan baru yang dinarasikan. Itu namanya metode kualitatif deskriptif karena ini bentuknya adalah deskriptif ya. Oke. Itu pembahasan ya, baru pembahasan 1. Nanti pembahasan keduanya gunakan juga metode triangulasi tersebut ya. Sampai di sini paham? Oke. Ya. Iya, kurang dan lebih begitu. Jadi paragraf terakhir itu adalah asumsinya penulis. Ya, asumsinya seorang penulis mahasiswa atau kreator ya dalam hal tersebut. Jadi menjelaskan dan menyimpulkan serta memberikan keilmuan baru. Ini loh yang diperlukan tentunya gitu untuk kedepannya biasanya begitu ya. Oke. Itu untuk pembahasannya. Nanti untuk kesimpulan dan saran menyesuaikan dan diperbaiki terlebih dahulu ya. Untuk
kesimpulannya berarti ada 2 juga, sarannya juga ada 2 ya, menyesuaikan tujuan khususnya. Oke, seperti itu. Ibu ingatkan, setiap apa yang dicantumkan dalam laporan KP ini atau TA nantinya perlu diperhatikan, ditulis penulis aslinya kalau kita mengkutip ya, sesuai dengan kaidah penulisan yang tentunya yang disesuaikan ya. Kemudian untuk daftar pustaka, harapan ibu ya, karena pembahasan itu kan butuh jurnal orang lain untuk banding dan butuh referensi orang lain untuk banding, maka harapan ibu daftar pustakanya nambah ya, setidaknya minimal 15 ya, minimal 15 referensi. Ini sangat sedikit sekali, jadi perlu ditambahkan, baik itu dari jurnal maupun berita-berita terkini yang valid ya. Seperti itu. Untuk lampiran, sesuaikan dengan apa yang diperlukan di metode literatur ini ya. Ada contohnya biasanya di buku pedoman KP ya, ambil yang lampiran laporan KP yang literatur. Coba paling belakang lihatnya. Kalau males baca depannya, paling belakang ya aja lampiran. Ya, itu bisa dilihat apa aja sih lampirannya. Otomatis daftar lampirannya nanti diisi ya. Mungkin itu saja ya. Karena di sini pun ibu tanyakan bingung ya. Bingung jawabnya pasti ini. Karena isinya masih, kalau ibu bilang isinya masih kisaran 40% untuk hasil pembahasannya, jadi belum komprehensif ya. Harapan yang diminta penulis belum muncul 100%, tapi nggak apa-apa, nanti diperbaiki lagi saja ya. Semoga pada KP ini menjadi pembelajaran, kedepannya TA lebih baik ya, gitu. Mungkin itu saja dari ibu. Apakah ada yang perlu ditanyakan untuk saat ini atau sudah cukup? Oke, jika sudah cukup, waktu pun sudah berbicara 1 menit lagi, silahkan untuk Neng Hasna closing ya. Dari ibu itu saja. Terima kasih, sukses terus, selamat ya. Lanjut ke tahap berikutnya ya, untuk segera menyelesaikan studinya. Oke, monggo di closing. Suaranya off. Waalaikumsalam. Boleh, boleh. Monggo. Oke. Selamat ya, Ibu izin live.